معاشر المسلمين وسنة المؤمنين رحمه الله، إن يوم الجمعة سيد الأيام وحد الفقراء وعيد المساكين، والخطبة فيها مقام ركعتين، فإذا سجد الخطيب على المنبر فلا يتكلمن أحدكم، ومن يتكلم فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جامعة رحمكم الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أجمعين. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانشرهم على المعاندين. رب اختم لنا منك بالخير فيا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hiya a'dhamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli walau karihal musyrikun. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal mu'minun hadirun rahimakumullah. Usikum bi nafsi awwalan bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita selalu meningkatkan takwa kepada Allah, meningkatkan kepatuhan ketaatan kita kepadanya dalam menyambut melaksanakan segala perintah-perintahnya, menjauhi dan meninggalkan segala apa yang tidak. Takwa itulah merupakan bekal yang paling mumpuni, bekal yang paling hebat, bekal yang paling lengkap dalam mengarungi kehidupan sampai ke tujuan akhir, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, semampan kita berada di tahun baru Islam 1 Muharram 1447, pada hari Jumat yang lalu, 1 pekan kita sudah melewati 1 bulan yang mulia yang Allah menyatakan fihi arba'atul hurum. Di dalam bulan-bulan Allah yang 12, mulai Muharram sampai ke Zulhijjah, ada 4 bulan yang terhormat. Ada bulan yang dimuliakan oleh Allah. 1 berpisah, yaitu bulan Rajab. 3-nya berkumpul, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Bulan ini bulan istimewa. Oleh karenanya mari kita isi bulan-bulan ini dengan memperbanyak ketaatan.
menyempurnakan segala ibadah yang kita lakukan, puasa, sedekah, berbuat baik kepada orang tua, taat berbakti, dan kita bergaul dengan baik dengan sesama, sehingga nilainya berbeda dari sebelum bulannya 4 kali. Kaum muslimin rahimakumullah, menurut perhitungan kalender tahun bertambah. Tahun lalu 1446, sekarang 1447. Berarti umur tahun bertambah. Tapi harus kita sadari, kita tidak ikut makin lama makin bertambah hitungan umur, tapi makin lama makin berkurang. Karena umur kita, ajal kita telah ditentukan oleh Allah sejak dalam rahim ibu umur 4 bulan. Kapan kita akan mengakhiri hidup di dunia ini? Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa saja hari ini kita sholat Jumat yang terakhir. Kemungkinan minggu depan kita tidak hadir. Bisa saja hari ini hari terakhir. Kita tidak bisa menunda sedetik pun atau minta dimajukan sedetik. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Jika umur kalian semua, umur mereka sudah nyampe, tidak bisa ditunda sedetik pun atau dimajukan sedetik. Tidak ada istilah tidak suka dengan kematian. Percuma kita mengatakan apakah kalian siap untuk mati. Rata-rata mereka menjawab tidak siap. Maka jawaban itu harus dibuang jauh-jauh. Kita harus selalu siap untuk menghadapi kematian. Kalau kita tidak siap, lama-lama kita takut kepada mati dan lupa mati. Itu adalah virus yang paling membahayakan bagi umat Islam dan bagi kita semua. Penyakit di akhir zaman yang membahayakan lebih keras daripada virus-virus yang lain, yaitu wahan, kata Nabi. Mal wahan ya Rasulullah, penyakit apa wahan itu? Rasulullah bersabda, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu mencintai dunia, lupa mati. Oleh karenanya, setiap hari dan malam kita harus selalu ingat kepada mati. Untuk apa? Untuk kita mempersiapkan diri bagaimana sisa waktu ini bisa mengisi kelalaian kita, enteng kita dalam berbuat, selalu menunda-nunda. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang hari ini lebih baik daripada kemarin, maka dia adalah orang yang beruntung. Tapi barang siapa yang hari ini sama dengan kemarin, orang itu rugi. Lebih berbahaya lagi kalau hari ini lebih jelek daripada kemarin, adalah mal'un, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kok diancam oleh Allah? Apa dia tidak sadar bahwa hidupnya di dunia hanya sementara? Setelah kita mati akan memasuki kehidupan yang lebih lama, yaitu kehidupan akhirat yang diawali dengan. Setelah itu masih akan bertahap lagi kehidupan yang lama dan membutuhkan pengamanan dan bekal. Kalau di alam barzah kita celaka, maka proses kedepannya akan menjadi makin berat. Untuk itu, para jemaah rahimakumullah, mungkin sisa waktu yang masih ada ini kita manage dengan baik, kita kelola dengan baik. Terus terang saya dan mungkin para jemaah kita ini sering lalai. Sebenarnya kalau kita menghitung nikmat Allah dan peluang yang diberikan luar biasa,
Mari kita coba menghitung sehari. Apakah sudah betul-betul ini kita manfaatkan? Mulai bangun tidur, kita bersuci, dan berangkat untuk sholat, apalagi berjamaah ke masjid. Allah menyatakan dalam hadis qudsi, inna buyuti fi ardi al-masajid. Sesungguhnya rumah-rumahku di bumi ini adalah masjid-masjid. Kita ini sekarang sedang berada di rumah Allah. Tidak ada tempat yang lebih mulia daripada rumah ini. Kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Man zarani ummaruha. Barang siapa yang mengunjungi rumahku, berarti dia memakmurkan rumahku. Fatuba liman tatahhara fi baitihi summa zarani. Beruntunglah orang-orang yang datang dari rumahnya dalam keadaan suci, sudah berwudu dari rumah. Apa keuntungannya? Fahaqqu 'alal mazuri liman zarani. Allah akan memberikan hak kemuliaan kepada orang yang mengunjungi rumah. Jadi kita ini, kedudukan kita berada di rumah Allah ini adalah dimuliakan, dihormati oleh Allah. Kita butuh Allah. Kita butuh Allah. Oleh karenanya mari kita manage dengan baik. Pagi-pagi kita bersuci. Begitu dipanggil, kita datang untuk memenuhi panggilan Allah. Fatuba, beruntunglah. Apa untungnya? Kalau orang berangkat dari rumah menuju masjid dalam keadaan suci, satu langkah menghapus dosanya. Satu langkah lagi dicatat kebaikan. Satu langkah lagi diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu. Tidak sedikit. Bahkan menjadi rebutan para malaikat untuk mencatat amal hamba ini kalau datang ke masjid dalam keadaan suci. Mari, jangan dianggap enteng. Kenapa kita berjuang, bangun malam-malam karena akan berangkat berbisnis dengan harapan untuk mendapat untung yang banyak. Terkadang penjenian. Tapi kalau kita berbisnis dengan Allah, maka tidak akan ada yang sia-sia. Mari, dunia cari, tapi akhirat ada diutamakan. Kita datang ke masjid dengan kaki kanan berdoa, dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kita sholat sunnah. Kemudian kita setelah tahiyatul masjid sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Berarti kita dapat bonus seperti mendapat hadiah dari Allah lebih baik daripada dunia dan isinya. Adakah keuntungan manusia mendapatkan kekayaan senilai dunia dan isi? Mustahil. Raka'ataini minal fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh qablata subhi kita lakukan. Bagi Allah kita seperti telah diberi lebih baik daripada dunia dan isinya. Bukan hanya 1 ton emas, bukan hanya 1 ton ikan laut, nikel dan sebagainya. Seluruhnya ini senilai ini menjadi simpanan kita. Setiap hari, setiap pagi, sudah berapa lama kita lakukan itu dan berapa lama lagi? Mari kita tabung sebagai persiapan kita menghadapi kematian. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ladang untuk bekal kehidupan akhirat. Kalau sudah masuk alam kubur, tidak ada lagi usaha. Tidak ada lagi tempat beribadah. Hanya sekarang. Oleh karenanya mari di awal tahun ini mari kita cermati sehari saja kita hitung. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, man raha ilal masjidil jama'ati khutwatun tamhu saji'atan wa khutwatun tuktabu lahu hasanatan dahiban wa raji'an. Jadi barang siapa yang berangkat ke masjid untuk berjamaah, maka langkah berangkat dan perginya
dari rumah ke masjid, dari masjid ke rumah, itu adalah dinilai sebagai kebaikan dan ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sholat subuh kita lakukan 2 rakaat, tidak ada tambahannya, paling 4 menit atau 5 menit. Tapi kalau datang 10 menit sebelumnya, lalu kita duduk menunggu sholat, maka akhir sholat juga masih berdoa, zikir dan sebagainya. Seberapa lama dia berada di masjid, setengah jam atau 40 menit, seperti sholat selama 40 menit. Itu sabda Rasulullah Muhammad SAW. Kaum muslimin rahimakumullah. Di masjid ada tempat yang berbeda. Kalau di dunia kita ada VIP, di masjid pun juga ada VIP. Di mana itu? Shaf pertama. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala shaffil awwal. Sesungguhnya Allah memberi sholawat kepada orang yang berada di shaf pertama. Kemudian Rasulullah juga menambahkan shaf kedua. Kalau Allah memberi rahmat, memberi sholawat kepada orang yang di shaf pertama, itu Allah memberi rahmat. Malaikat memberi sholawat adalah memohonkan ampun kepada Allah. Seandainya orang itu boleh menempati pertama harus merangkak, dia rela merangkak dari luar untuk bisa menempati shaf pertama. Cuma kenapa kok tidak pernah ada yang merebut shaf pertama? Nilainya luar biasa. Dan menutupi shaf pertama, walaupun ada di shaf belakang di dalam masjid. Kalau di luar masjid tidak terhitung, itu tidak dihitung. Masjid itu di mana yang dibina masjid. Jadi emperan dan halaman tidak sama nilainya dengan di dalam masjid. Oleh karenanya, mari kita berlomba mencari yang lebih, mencari yang luar biasa. Kita ada di bagian shaf, katakanlah shaf ke-6. Tidak kebagian yang di depan, tapi ketika sholat telah dipanggil untuk iqamah, lalu di depannya ada kosong, dia maju ke depannya, itu sama mendapatkan salawat Allah. Cuma kadang-kadang ada orang dipersilahkan maju, tidak mau. Ini anehnya. Oleh karenanya mari kita sadari, kapan lagi kita memanfaatkan kesempatan. Jangan-jangan besok tidak lagi ke masjid. Kaum muslimin rahimakumullah. Itulah salah satu, apalagi man shalla isya'a fi jama'atin kana ka qiyam nisfil lail, kata Rasulullah. Barang siapa sholat isya berjamaah di masjid, maka seperti nilainya sholat setengah malam. Bukan hanya sampai jam 8. Setengah malam nilainya, sholat terus. Oman shallal fajri fi jama'atin kana ka qiyamil lailatin. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka nilainya dari Allah seperti sholat setengah malam. Berarti kalau istiqomah, kita sholat isya berjamaah di masjid, subuhnya di masjid, dia bagaikan sholat semalam suntuk setiap malamnya. Ini adalah peluang, ini keuntungan yang harus kita ambil semampa ada kesempatan hidup di dunia. Mudah-mudahan diri saya dan hadirin semua selalu mendapatkan hidayah dari Allah, sehingga kita sadar akan kekhilafan, entengnya kita, sia-sianya kita. Sisa waktu ini mari kita ngebut untuk melaksanakan dan meraih nilai-nilai yang besar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim. Allah